Islam. Terus ini juga Islam. Kalau ini beda. Tim yang negatif, tim yang positif. Ada atau bahasanya pro dan
Ya, menekankan opini atau memberi pendapat. Alright. So today I would like to give you some topics ya. Jadi di sini ada topik example. Of topics. I will give you 3 topics. Nanti ada 3 topik, kalian boleh pilih dan kalian nanti akan mengeluarkan pendapat kalian setuju atau tidak dengan topik tersebut ya. So I will choose the topic first. Misalnya apa ya kira-kira topik yang lagi marak-marak sekarang ini? Misal, for example, ya, using phone should be banned in school. Apa itu kira-kira topiknya? Mungkin kalau ada sedang dengar debate atau apa, tahu nggak using phones should be banned in school. Kira-kira apa that's mean? Peraturan sekolah. Gimana? Peraturan sekolah. Selain itu, penggunaan handphone. Kira-kira itu topiknya apa? Tentang apa? Penggunaan handphone gimana? Gitu. Kalian boleh googling kok, boleh search kalau misalnya nggak tahu arti silakan boleh. Gimana? Oke, maybe I will change ya, biar lebih spesifik ya. Oke, kita spesifikkan saja. Jadinya using phones in the class should be banned. Berarti penggunaan handphone di kelas seharusnya dilarang ya. Next. Okay, zoos is bad for animals. What does it mean? Zoos, what does it mean zoos? Kebun binatang is bad for animals. Ya, buruk untuk hewan-hewan. Ya. Next. Sekarang ini, mental health is not important as a physical health. Jadi kesehatan mental itu tidak lebih penting sama atau seperti kesehatan fisik. Nah, untuk kasih ide terhadap discussion ini atau topik ini, itu perlu adanya kalian harus tahu yang namanya expressionnya ya. Example berarti misalnya expression for giving opinion. Ya, ada yang tahu mungkin bagaimana ekspresi ketika memberikan opinion in English? Ada yang tahu? Mungkin ini ada juga sempat disinggung materi di SMP. Tahu nggak? How to give your opinion in English? Kalau kita mau kasih pendapat ketika kita debate atau ngomong sama teman tadi tentang diskusi ini, tentang topik ini, kita kan kasih pendapat nih. Nah, kan nggak bisa langsung saya gini-gini loh, tapi dia harus pakai ekspresinya kalau in English. Kira-kira ada yang tahu apa? Yeah, very good. I think, apalagi? In my opinion. Oke, boleh. In my opinion. What else? Ada lagi? Tahu? Dari? I have told you this. Boleh juga misalnya mau bilang my opinion.
Opinion is atau about, nanti tergantung topiknya apa. Kemudian bisa juga I believe, bla bla, atau I feel, bisa juga. Oke, so this is expression for giving opinions. Nah, kalau ada expression for giving opinions, berarti ada expression memintanya ya, atau menanyakan. Question asking opinionnya bagaimana. Oke, do you know? Ada yang tahu bagaimana menanyakan pendapat? Saya kalau nanya sama teman nih, bagaimana pendapatmu tentang using phone in the classroom debate? How to say it in English? Gimana kita bilangin dalam bahasa Inggris? Yeah, very good. What do you think? Oke, atau what do you think about? Boleh juga. Ada lagi? Tahu? Miss what? Ya, ada lagi. Yang lain tahu apa? Selain what do you think, bisa juga kalian gunakan what is your opinion, gitu ya. Atau apa kira-kira? Bisa juga yang simple, what about this or that juga boleh. Okay. Well, so itu dia expression for giving opinions and expression asking opinion. Now I will give you times 2 menit saja cukup kira-kira ya. Please choose, silahkan pilih di ketiga topik ini dan give your opinion. Silahkan berikan opini kalian ya. Boleh terserah pilih, misalnya misal nih I will give example. Misal contoh jangan yang topik ini ya. Misal I will choose a topic. Misalnya nih, misal junk food is not good for health, misalnya ya. Makanan cepat saji itu tidak bagus untuk kesehatan. So when I want to say about my opinion, I will use this expression. Misal nih contohnya, I think junk food is bad for our health. Nah, jadi kita kasih alasannya kenapa? Because junk food contains so many ingredients that not really good, like like MSG, ya kan? Nah, itu dia lagi kita jelasin kenapa MSG itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi kalau kita kasih opini, kita harus kasih untuk menguatkan opini kita apa alasannya, reasonnya. Itu juga nanti using phone in the class should be banned, harus di penggunaan handphone di kelas harus dilarang. Nah, kenapa alasannya apa? Gitu. Jadi kalian boleh pro, boleh kontra, gitu. Jadi I don't want to judge about your opinion, nggak akan dijudge kok, oh kamu salah, kamu benar nggak. Jadi hanya ingin tahu bagaimana cara kalian kasih pendapat. Gitu. Misalnya menurut Nisfa, Zeus is bad for animals. Oh, I don't think Zeus is bad for animals. According to me, bla bla bla. Tuh, bisa ya? Oke, 2 menit dari sekarang. Bisa. Ya, pilih salah satu topiknya, kemudian dikasih pendapatnya apa? Ya, pilih dari antara 3 ini maunya apa? Enggak bisa dapat usul. Ya, choose one of them. Pilih expression apa yang mau kalian pilih. Boleh my opinion, serah. Gitu. Oke, 2 menit siap nggak apa? Nggak mesti benar atau salah ya, it's okay. I just want to know gitu. I think you can give your opinion gitu.
yang mau duluan kasih opininya? You want to be the first one? Oke, mikir-mikir dulu ya. Zarif, how about you? Oke, ya, oke. I think this is bad for animals because these are great wild animals with a large space to move and move forward. Okay, so according to you, this is bad for animals. So you agree, gitu ya? Agree with this then. Okay, thank you. Ada lagi? Come on. Ya, sesimpel itu. Cara how to. Come on. Just give your opinion. Pasti kita masing-masing punya opini yang berbeda ya untuk topik yang berbeda. Jadi bukan jangan takut, don't worry. Kalau saya opininya salah nggak ada. Kalau yang namanya opini itu kalau debate juga nggak akan disalahkan. Jadi bagaimana kita meyakinkan orang gitu. Kalau opini kita itu masuk akal atau benar. Lagi ini teman? I think using once in a class should be done because it can disrupt student concentration in the learning process. Okay, so ya, berarti kalau using phone in class can make students not focus. Berarti harus ada sedikit lagi untuk menekankan opini itu ya supaya lebih kuat gitu ya. Kenapa? Jadi kalau student nggak fokus, efeknya apa gitu ya. Oke, good. Thank you. Next, ada lagi? Awal? I forgot. Lady, right? Okay, Azra, come on. It's up to you. You want to choose number 1, number 2, or number 3? Yeah, Number 2. okay, number 2. I'm agree with this. This is bad for animals because this Yeah. like for the segment for the human, but I think the animals will be lost of their wild instinct, and then they will not free like that. Not free to what? Not free to what? Can you make it clear? Hah? Kan tadi bilangnya nggak bebas gitu. Jawabannya itu apa gitu? Di alam penjara. Oh gitu. Oke, thank you. Next, Azra. Come on. Siap lagi? I think it should be banned because people feel with this. Okay, so you agree with this statement? Alright, good. Next, Zarif, come on. Azra, your turn. Jadi bebas ya, kasih pendapat itu bebas, nggak mesti harus gimana kok. You agree or disagree gitu. Gimana pendapat kalian tentang topik tersebut ya? Banding mesin dan juga Oke, ada lagi? Gak harus banyak-banyak. Oke, number 1 ya. What do you think? I think using cell phone in class should not be prohibited as long as it is used for study. Oh, so you don't agree gitu ya? Okay, very good. Berarti according to you, phone is boleh gitu ya di kelas digunakan selama belajar. Thank you. Next, Zarif, come on.
pelajaran, itu kan nggak baik gitu. Itu kalau yang memang agree with this statement. Kalau nggak agree ya kita dia sudah bilang dia agree gitu ya, using phone is not should be banned, tidak harus dibatasi. Kenapa? Azhar katakan bahwa selama as long as it's useful for the students, ya kan, selama itu berguna untuk student. Nah seharusnya you can make it clear bergunanya itu untuk apa. Gitu. Jadi kalau bisa nanti dijelaskan lagi, gitu ya, berguna untuk apa. Kok berguna aja masih tanda tanya kan, berguna untuk apa nih? Gitu. Apakah browsing doang atau apa? Gitu ya. Jadi pendapat itu kita harus kuat gitu. Apalagi kalau di debate itu kan pendapat kita harus kuat supaya judges itu mengerti gitu apa maksud kita terhadap topik tersebut. Alright, good. Sari, how about you? You wanna say something? Silakan. What number do you want to choose? Nomor 1 ya. Okay, number 1 ya. What do you think about using phone in the class should be banned? Bagaimana menurutmu penggunaan handphone di kelas itu harus dilarang atau dibatasi atau nggak boleh sama sekali? Do you agree or disagree? Gitu? Ya. Okay, ya, say your opinion using this expression. Pakai expression ini. Oke, apa? Ya terserah mau pilih I think kah, atau in my opinion atau yang lain. Oke, because right. Setelah itu nanti boleh bisa I think using phone in the class should be banned because gitu. Coba start. Come on. Ya. Oh, nomor 1. Ya. Berarti pakai I think. Boleh terserah mau make my opinion atau I believe atau I feel, itu sama aja maknanya. Ini artinya sama ya. Ini artinya adalah menurut saya. Jadi ini sama aja, cuma beda aja. Ya. Okay, I think using phone in the class should be banned Yes. because not focus. Because Not non focus. fokus. Siapa yang nggak fokusnya nih? Studentsnya. Oke, good. Oke, thank you. Nah itu dia ya, how to give your opinion dan how to ask opinion. Jadi dia ada expressionnya. Next, we gonna talk about types of exposition text. Okay, so we're gonna talk about types of expository text. Jadi atau exposition text ya sama. Nah, jadi kalau misalnya kalian pernah dengar jenis-jenis dari expository atau exposition text, kalian bingung nggak sih? Sama aja ya. Itu ada yang namanya analytical exposition text sama hortatory exposition text. Pernah dengar? Udah belajar belum tuh di SMA? Belum. Jadi dia ada 2 teks ya. Yang pertama itu adalah
membedakan, bisa membedakan. Mungkin kelas 1 udah belajar nih teks apa yang udah kalian pelajari? Belum ya? Nanti maybe nanti di kelas 2 atau di kelas 3 gitu ya. Jadi supaya kalian bisa paham kalau dari jenis teks itu dia beda-beda. Oke, so there is a difference, perbedaan antara analytical exposition text sama hortatory exposition text. Dia sama-sama exposition yang ngomongin tentang pendapat seseorang. Bedanya adalah kalau definitionnya, kalau analytical itu dia a text that elaborates the writer's point of view towards the issue. Dia hanya mengelaborate suatu topik, gitu ya, terhadap isu-isu yang dia bahas. Sedangkan hortatory itu a text that tells the reader about the recommendation of the issue. Nah, bedanya kalau di hortatory itu si penulis ada kasih rekomendasi, gitu. Misalnya nih, dia ngomongin tentang apa misalnya? Zoo is bad for animal. Nanti di akhir dia kasih rekomendasi, gitu. Seharusnya zoo yang bagus tuh begini-begini, gitu. Itu bedanya sama yang analyticalnya ya. Kalau yang structure-nya atau struktur teksnya sama-sama dia punya tesis atau introduction, kemudian sama-sama punya argumen, ya kan? Bedanya hanya di akhir aja. Kalau yang analytical exposition ada reiteration atau conclusion, sedangkan yang di hortatory itu ada recommendation. Itu aja bedanya. Ya. Oke. Well, any questions so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada? Yakin? Kalau nggak paham ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Structure. Kita bahas ya, apa itu tesis, apa itu argumen, gitu ya.
Okay, well, we talk about structure of expository text ya. Tadi strukturnya kan ada 3 ya, sama. Bedanya tadi untuk yang analytical dia ada declaration sama recommendation. Nah, kalau thesis introduction itu adalah tell about the issue that will be discussed. Jadi kalau thesis introduction itu berarti dia di awal paragraf atau di awal teks biasanya atau di paragraf pertama. Kalau argumen biasanya itu adalah berisi tentang the writer's ideas about the topics, whether she or he agrees or disagree. Nah, kalau argumen itu berarti yang tadi, yang isinya adalah dia, I think using fonts is bla 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 bla. Itu si penulis bakal kasih tahu dia agree nggak sama si topik ini atau dia tidak setuju. Gitu. Itu berisi argumen ya, biasanya di paragraf kedua dan seterusnya. Nah, kalau reiteration yang ada di for analytical exposition text itu adalah dia sebuah conclusion about the ideas atau the topics, gitu ya. Oke. Well, I would like to continue. Boleh kalian check, to take a photo before I delete all of the writing. Dan kayak ini Okay, Zari, should you take a photo here? Because I asked you to send to me later. Because yeah, take a photo of the yes. No, in the middle. Oh boleh dari situ juga. Nampak semua? Dan everybody sudah dapat. Oh, ada. Iya. Ya Allah.
Ini beda juga. Okay, we continue. Alright, so for the structures itu tadi ada 3 ya structuresnya, yaitu thesis, argument, and reiteration. Nah bedanya reiteration dengan recommendation itu, kalau reiteration itu dia hanya conclusion. Biasanya conclusion ini dipakai to strengthen the ideas, untuk menguatkan ide si penulis. Nah misalnya ungkapan yang digunakan itu seperti therefore. What does it mean therefore? Oleh karena itu, dia sebagai conclusion ya. Conclusion itu ya kesimpulan akhir, atau in conclusion, atau hence, atau to conclude. Nah ini untuk di analytical exposition. Tapi kalau yang recommendation for Hartatory exposition text yang ada di sini, Hartatory itu namanya recommendation. Nah itu biasanya adalah the writer's recommendation about the topics. Biasanya penulis itu akan kasih rekomendasi untuk topik tersebut. Jadi ungkapannya bisa dipakai I recommend, apa misalnya ya, I recommend you to not to bring handphone to school misalnya, atau I highly recommend apa. Jadi ini ekspresinya yang dipakai di teks tersebut. Jadi kalau kalian jumpa teks ini dan atau jumpa ekspresi ini di teks, kita harus tahu bahwa ini adalah recommendation atau reiteration. Oke, atau kata kayak you should do this atau you should not do this gitu. Jadi biasanya itu writer akan kasih tahu kamu harusnya gini-gini loh, atau kamu harusnya nggak percaya sama yang katakan kalau zoo itu nggak baik untuk animal gitu. Jadi biasanya writer dia akan bilang kayak gitu ya. Oke, so that's about the structures. Have done? Bisa dipahami? Have understood? Dipahami ya, berarti sebelumnya ada berapa alat? Ada berapa structure of the text-nya? Ada 3. Oke, apa saja? Thesis, argument, reiteration. Oke, good. Oke, so kita checklist yang sudah ya. Next, it's about language features. Nah, language features ini ada beberapa, lumayan banyak. Apa itu language features? Otomatis if you learn about the text, itu pasti kalian akan belajar namanya language features. Apa itu language features? Ya, good. Ada yang tahu language features-nya itu apa aja? No? Yaitu simple present tense. Nah, masih ingat apa itu simple present tense? Di SMP atau di kelas 1 juga ada dibahas. Apa itu simple present tense? Kegiatan yang diulang kembali.
Okay, good. Simple present tense is to tell about. Nah, biasanya simple present tense ini kenapa dipakai di teks ini? Biasanya karena menyatakan tentang about facts. Apa itu facts? Fakta. Ya, fakta atau repetition. Apa itu repetition? Ya, kayak tadi yang kalian pas tahu, kegiatan yang berulang-ulang. Repetition or habit gitu ya, kebiasaan sehari-hari. Nah, next is about the structure-nya ya. Structure of simple present-nya masih ingat apa saja? I mean the pattern atau rumus deh boleh sama. Apa aja rumusnya kira-kira? Kalau yang positif berarti ya subject plus verb. Ya, verb one. Oh, oke. Ini untuk yang verbal dulu ya. Yang verbal. Apa itu verbal? Ini untuk yang verbal sentence dulu. Berarti ada subject plus verb one ya. Nanti verb one-nya itu ada yang tambah s atau es. Oke, kemudian untuk negatifnya dia subject plus pakai kata bantu apa? Do or does plus not plus verb one ya. Kemudian interrogatifnya dia do or does-nya di depan plus subject plus verb one plus interrogative sentence. Okay. Well. Next example-nya, contoh misalnya I live in Jakarta. He lives in Jakarta. He does not live in Jakarta. Kalau interrogatifnya gimana? Jadinya apa? Ya, does. He ya. Live in Jakarta. Oke, tadi verbal. Sekarang yang nominal. Apa aja rumus nominal? Masih ingat? Untuk nominal sentence. Kalau tadi kan pakai verb one ya. Kalau yang nominal dia biasanya positifnya itu subject plus apa? Ya, pakai to be ya. Kemudian pakai complement. Ini jangan lupa karena tenses ini akan selalu dipakai di mana-mana. Kemudian negatifnya berarti subject plus am is are plus not plus complement. Kemudian interrogatifnya to be-nya di depan. Am is are plus subject plus complement. So complement ini apa ya? Do you know what is complement? Apa itu complement? Ini not sedikit. Complement itu biasanya dia berbentuk apa?
Dia bisa jadi noun atau pertama dulu dia bisa jadi adjektif ya. Bisa berupa adjektif, kemudian nouns, apalagi ya adverbs. Okay. Let's see the example. Contoh. Contoh misalnya, she is a student, atau yang negatifnya she is not a student. Ya, interrogatifnya jadinya apa? Ya, this is positive. Interrogatifnya jadinya is she a student? Oke. Nah itu untuk tesis. Nah kalau yang di teks expository text ini, dia tesisnya dia pakai dua macam. Kalau tadi simple present, yang kedua itu dia pakai apa? Tahu? Udah belajar belum? Present perfect tense udah? Udah? Belum? Udah ini SMP. Udah. Oke. What is present perfect tense? Ada yang tahu apa itu present perfect tense? Ada yang tahu? Enggak. So present perfect ini dia tingkat yang tinggi ya in the tenses. Perfect. What does it mean perfect? Apa itu arti perfect? Ya? Nggak tahu. Is used, dia digunakan ya to tell about something ya that happened. Kapan terjadinya? Ya, in the past. Ya, and still continues in present. Jadi dia kalimat itu sudah terjadi dengan sempurna, sudah selesai, tapi masih ada hubungannya dengan di waktu sekarang ya. Oke, maybe kita harus ganti apa tulis. Oke. Sudah belum. Nah itu dia jadi features of expository text. Berarti ada dua, yaitu simple present. Maybe kalian sudah paham semua, jadi I don't want to explain more detail ya. Ini dia contoh dari simple present. Dia ada dua jenis kalimat, ada nominal sama yang verbal. Nah kalau present perfect juga gitu, ada nominal dan verbalnya. Oke, go ahead check pictures. We can read aloud. Zari? Are you sleepy, Zari? No? Okay. We continue. So, did you still remember about present perfect tense? Rumus present perfect tense itu gimana ya? Kalau simple present itu pakai noun, kalau di present perfect pakai apa? Berarti tadi dia nominal verbal ya. Berarti verbalnya dulu. Oke, rumusnya berarti yang positif subject plus verb 3 plus komplement ya. Negatifnya berarti subject plus apa? Kalau tadi dia pakai do does, di sini pakai have has. Yes, have has plus not plus verb 3 plus complement. Interrogatifnya
kalimat yang lain. Kalau I pakai yang mana? Ya, I have misalnya cook. Gitu ya, cook a spaghetti misalnya. Atau contoh lain misalnya they have, atau yang negatif ya, I have not sleep on Saturday. Oke, itu untuk yang verbal ya. Kita lihat yang nominal. Kalau yang nominal dia gimana rumusnya? Bisa remember? Kalau yang nominal dia nggak pakai nominal sentence. Nah, sama seperti simple present tadi, positifnya subject. Nah, kalau yang nominal gimana? Sama nggak? Pakai root 3. Subject plus have or has plus been ya, plus langsung komplement ya. Kalau yang negatif berarti have, has plus, karena negatif there is not dulu, kemudian been plus komplement. Sedangkan yang negatif have, has-nya di depan plus subject plus been plus komplement. Oke, example. Contoh. Misalnya, she has been hungry. Nah, jadi ini tidak pakai kata kerja bekerja ya, tapi dia langsung komplement. Balik lagi ke tadi, komplement itu bisa jadi adjective, bisa jadi nouns atau adverbs. So you can choose di sini she has been, setelah been berarti hungry. Hungry is apa? Ya, I mean what nouns is this? Apa dia? Adjective. Good. Atau yang lain bisa I have been sick misalnya, gitu. I have been sick for 2 days misalnya ya. Nah, tadi kan kejadian present perfect itu kejadian yang sudah terjadi, sudah selesai. Itu maksudnya sudah terjadi di masa lalu, tapi masih berlangsung pada saat sekarang. Ketika kita bilang I have been sick for 2 days, itu artinya saya sakit sudah 2 hari. Jadi sekarang juga masih sakit. Itu maksud dari continuous in present, ya. Atau contoh lain misalnya he has been, apa misalnya? He has been at school. Boleh. Jadi langsung boleh adjective, boleh noun, kata benda atau adverb. Jadi tidak ada kata kerja. Kalau kata kerja hanya di verbal sentence-nya saja. Ya. Oke, dan present perfect tense. Next language features yang ketiga itu adalah conjunctions. Ada yang tahu conjunction? Kata hubung. Oke, bisa ada yang bisa jelaskan apa itu, apa aja kata hubungnya? Kata hubung yang udah pernah kalian tahu? Or apa lagi? Then apa lagi? And apa lagi? Selain itu? After that. Tadi? Wait. With, oke. Ada lagi selain itu? Kata hubung selain itu? Ada lagi? Nah, kalau yang di teks ini dia agak berbeda ya. Kata hubungnya nggak sama dengan yang kalian ucapkan, cuman ada beda-beda dikit ya. So misalnya karena di
dia teks. Berarti kan conjunction itu kan dia apa namanya, penggunaannya apa? The words, dia ini adalah the words are used, digunakan untuk apa conjunction ini? Guna conjunction itu untuk apa? Kata yang bagaimana? Used to apa? To bridge, ya, one to another words, ya. Jadi guna conjunction ini karena dia sebagai kata hubung, berarti dia untuk menghubungkan satu terhadap kata yang lain. Nah, jadi fungsi conjunction dalam teks ini itu dia beda-beda, ada beberapa, ya. I will make a table. Iya, agak merah-merah sedikit. Ini ada like 4 kolom gitu. Jadi nanti dia ada masing-masing fungsi itu ya. Pertama itu adalah to give example. Nah, jadi biasanya untuk kasih contoh dia memakai conjunction atau kata hubung. Saya contohnya apa? For example, pernah dengar? Nah, oke, terus kemudian such as, ya, atau for instance. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian jadi beberapa kata hubung yang digunakan di apa namanya di expository text ya. Jadi to give example dia bisa pakai for example atau such as atau for instance kan sama gitu. Kalau to start sentence dia bisa pakai first, second, third, atau kalau dia nggak mau third juga bisa pakai next, then gitu. Kalau untuk to end the sentence biasa pakai last, finally. Misalkan di ujung teks dia akan pakai finally atau last gitu ya. Itu adalah itu tadi fungsi dari conjunction yaitu to break one to another word. Alright. Kemudian to contrast the word. Nah, biasanya kalau tadi kan kita ngomongin tentang expository text ya, jadi kan berarti ada yang pro dan kontra. Nah, biasanya kalau misalnya orang itu mau kasih sesuatu yang kontras, kalimat yang kontras, dia pakai conjunction juga. Nah, biasanya itu biar kita pakai
Bisa kita misalnya ya, bisa bilang in contrast juga boleh. Pernah dengar in contrast? Enggak. Atau something like kayak how to say in my ini yang paling sering digunakan sih gitu ya. Kemudian to nah, kalau selain yang tadi yang kalian sebutkan, yang ini pernah tahu nggak? Pernah dengar kata-kata lain sebelumnya? Awan? Selain yang kalian sebutkan kayak or atau in, nah kalau ini kayak misalnya for example, for second itu pernah tahu nggak? Pernah kan? Berarti nggak asing ya. Oke, berarti cukup ini aja ya, maksudnya karena kalian udah tahu juga. Oke, next kita lanjut. Okay, so I think sebentar. Oke, boleh kita kerjakan kuis ya. Juga boleh lihat di apps kalian masing-masing kuis one. Silahkan dicek tulisannya. Kalau ada yang nggak bisa akses kasih tahu. Atau mau cek konsep one juga boleh. Itu ada cek konsep juga. Boleh kalau mau coba-coba. Ada kuis one 1 sampai 5. Belum. Atau bank aktivitasnya juga boleh. Dari kalau Bayu bisa cek kuis one-nya. Bisa. Tapi belum diizinkan. Oke, wait. Oke, coba dicek boleh. Masih loading, Kak. Loading. Kak, Ya. bukan Kak. Ya, kuis one. Bisa. Nggak bisa, Pak. Loh, kenapa? Coba apa namanya? Logik ulang gitu. Ada yang udah bisa? Yang udah bisa siapa? Oke, lanjut ya. Bisa. Bisa. One number, 1 minute ya. Just for question, 5 question. Oh
Boy Zalim bisa? Sudah nomor berapa? Dan oke. Jawab yang teliti ya.
Sudah? Oke, salah. Salah berapa? 3. Salah 3. Really? Kok bisa salah? Tadi udah? Tahu bunyi. Kok nggak tahu? Tahu kalimat. Oke, udah? Kita bahas ya. Belum. Susah? Susah. Kok susah? Kan udah dibahas semua tadi udah. Bahasanya. Oh. Jadi kalau bahasa yang susah berarti kan harus banyak membaca. Kosakatanya yang susah. Ya, tadi mau bawa ilmu. Sudah. Iya. Azra udah? Udah. Oke. Zari? Belum. Belum mana? Ini udah? Oke. Zari? Gan. Oke. Kita bahas ya. Oke, number one. What is the answer number one? Yang ditanya apa number one? Ya, menanyakan tentang informasi yang berkaitan dengan teks expository. Oke, berarti yang mana jawabannya? C. Why C? C itu ya menguraikan informasi menyajikan pembaca tentang pendirian penulis. Yang ditanya adalah expository ya. Oke, ya, correct. Good. Siapa yang benar? Salah. C. Yang benar siapa? Nggak ada. Kenapa? Zari, what is your answer? Salah. Berarti salah. Azra? Loh, Dini benar sih? Salah. Kok salah semua? Enggak belum. How about you? Kenapa? Error? Kenapa ngelek ya? Tadi Rizka jawab apa? Salah. Semua salah. Kan tadi elaborate ya, ingat yang label. Ya, itu elaborate itu adalah menguraikan artinya. Okay, next number 2. Ya, what is the number 2? Nah, strukturnya. Struktur dari expository tadi ada apa saja? Ini kalau salah. Oke. Ya, ada tesis tadi ya, introduction, kemudian argumen dan conclusion. Jadi yang mana jawabannya? Iya. Good. Siapa yang benar? Alan? Iya benar. Zari benar? Salah. Niswa benar? Salah. Ini benar. Oke. So Azra, Alan, Leti benar kan? Ini Niswa salah ya. Oke. Next. Number 3. Ya, number 3 yang ditanya adalah introductions. Ya, penulis akan, nah itu apa maksudnya? Mengenalkan isu topik, berarti jawabannya apa? B, ya, B ya. Oke. Siapa yang benar B? Awan? Pukul 3. Ya, B, Zari benar. Nisfa
D. Ya, siapa yang salah? Nisma salah. Oke, berarti yang benar lain Nisma ya. Oke, good. Next, number 5. Ini salah. Oh, ini salah. Ini jawab apa dong? Yes. Oke, jawabannya dia. Dia itu yang juga terkenal karena berbagai jenis musik seperti salsa dan samba. Oke, next, number E. Yes, kalau I apa jawabannya? Sorry, nomor 5. Ya, E jawabannya ya. Siapa yang salah? Yang salah. Nomor 5. Yang nomor 5 E jawabannya yang salah Azra. Lain? Oke, Alan benar. Kami nomor 4 betul nih, Miss. Kami nomor 4 betul. Nomor 4 benar. Ya. Oke, yang nomor 5 salah. Yang salah. Azra, Leti, Alan, Nini. Berarti yang benar Misfa sama Azra. Tapi bisa sebenarnya 2. Nggak, Ini salah. Kami salah, Miss. Nomor 5. 5 itu E jawabannya. Salah berarti. Ya, salah, Miss. Oke. Alright. Berarti yang paling banyak benar Alan ya. Oke. Alright. Oke, so that's all for today lessons ya. Berarti kita contek sudah selesai dari videonya. Good. Jadi kita review sedikit apa itu expository text. Teks yang bagaimana? Di teks yang menceritakan tentang the writer's point of view gitu ya. Strukturnya ada berapa? Apa saja?